Baca buku kuy. Selamat siang sobat pembaca buku. Siang ini saya mendapatkan kesempatan untuk review buku orang yang pemikirannya nyeleneh. Siapa lagi kalau bukan Bosman, Pak Mardigu Wowik, yang pemikirannya selalu maju lebih dari orang-orang yang lain. Out of the box, no box, bahkan no box. Sebelum kita review, kita unboxing dulu buku terbaru dari Pak Mardigu, buku buku Ubah Layar komplit. Ini baru waktu kita pesan mendapatkan harga perdana dengan ongkos kirim pakai tiket JNE 341. Sebelumnya itu kita sudah mempunyai buku juga. Ini udah lama, Pak Mardigu WP Tajir Melintir. Ini udah lama saya baca nih. Ini pengusaha nggak ada matinya, nanti bakalan kita review juga. Nah, ini mesti disegel juga nih, Kebelet Kaya yang mau kita bahas sekarang. Kita buka pakai tisu rainbow aja. Bungkusannya oke, pakai bubble wrap sama box yang kuat. Sekali layar berkembang, surut kita berpantang. Mardigu WP, ruang bisnis, keren, boxnya keren, isinya pasti keren. Oh, ini teman-teman. Pak Mardigu ini saya ngefans sama dia. Ini yang kita dapatkan, buku Ubah Layar. Cakep ya. Ini video serial Ubah Layar. Mungkin ada apanya nih, saya belum tahu. Ini surat untuk retur atau apa ke emailnya care@aksoro.co.id. Selamat. Ini oke. Ini ada selebaran dari Pak Mardigu. Salam hangat sahabat, selamat menikmati buku ini. Terima kasih. Ini dari Pak Mardigu. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena Anda sudah sabar dan berkenan menunggu selesainya buku Ubah Layar. Tidak seorang pun menyangka hadiah pandemi di tahun 2020 mampu memporak-porandakan ekonomi dunia, membuat ribuan karyawan di PHK dan membatasi aktivitas kita di luar rumah. Namun selalu ada peluang di tiap halangan. Inilah waktunya kita menyalip di tikungan. Melalui buku ini, kami mengajak Anda untuk fokus pada hal yang bisa Anda kendalikan. Seperti kata Pak Mardigu, kita mungkin tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa mengubah arah layar kita. Selamat berlayar, salam sukses. Ini ada poster keren dari Bosman. Dan isinya sekali layar berkembang, surut kita berpantang. Mardigu WP. Ini bisa dikacakan untuk membuat kita semangat untuk menjalani ke depan. Oke. Kita belum tahu isi bukunya ini, tapi ubah layar berarti mengubah apa yang sudah
ada sekarang mungkin tidak. Oke, bukunya ubah layar. Bagian sebelum di sini ada daftar isi, skapur sirih, kata pengantar sebelum Anda mulai berlayar. Ini abstraksinya. Oh, bagus sih sebenarnya. Saya di sini hanya menjelaskan dulu karena belum bisa mensarikan, belum membaca buku ini. Saya membaca daftar isinya dulu ya, teman-teman. Penyuka baca buku Kui. Bagian pertama, sebelum layar terkembang. Lepas jangkar 1, kemana angin menuju, kesitulah kita berlabuh. Itu halaman 3. Lepas jangkar 2, prajurit sejati bertempur bukan karena membenci apa yang ada di depannya, tapi karena mencintai apa yang ada di belakangnya. Lepas jangkar 3, the future of travel industry. Lepas itu bab ketiga, lepas jangkar ketiga sama dengan bab ketiga. Lepas jangkar keempat, masuk neraka itu nggak gampang, harus konsisten. Masuk neraka aja harus konsisten. Lepas jangkar kelima, kehidupan memberi apa yang pantas Anda peroleh, bukan apa yang Anda inginkan. Jadi kira-kira apa yang pantas kita peroleh dengan daya upaya kita. Lepas jangkar 6, seorang pemimpin haruslah memiliki 2 hal. Nomor 1, strategi dan attitude. Namun jika harus memilih salah satu, tinggalkan strategi, pegang attitude. Jadi attitude itu sangat penting daripada strategi. Lepas jangkar 4, sekali dayung 2 samudra terlampaui. Di sini bukan 2 pulau loh, 2 samudra. Jadi di sini diharapkan kita mungkin mendapat hasil yang lebih karena samudra lebih besar dari pulau kan. Lepas jangkar 8, orang boleh berhenti bergerak, tapi uang dan barang akan terus berpindah. Traveling, logistik, culinary. Bagian kedua, tadi bagian pertama ya. Bagian pertama itu ada 8 bab. Bagian keduanya, kejamnya badai, kerasnya ombak, adalah teman tumbuh pelaut tangguh. Tunggangi ombak 1, pastikan bola menujumu. Ini yang di bagian kedua ya. Di bagian kedua, bab 2-nya tunggangi ombak 2. Man for himself is nothing. Tunggangi ombak ketiga, kerja keras berkesinambungan menciptakan keberuntungan yang panjang. Tunggangi ombak keempat, setiap kesulitan pasti ada masalah di belakangnya. Ya, pastilah. Tunggangi ombak kelima, galau adalah kerisauan pada hal-hal yang bukan milik Anda. Tunggangi ombak keenam, first initial step in millionaire in making. Tunggangi ombak ketujuh, bagaimana negara menunggangi ombak, part 1. Tunggangi ombak ke-8, bagaimana negara menunggangi ombak, part 2. Tunggangi ombak ke-9, bagaimana Harley Davidson menggeber ombak. Tunggangi ombak ke-10, gerakan sosial. Tunggangi ombak ke-11, bosan adalah perkataan yang keluar dari seorang yang tidak berdaulat terhadap dirinya sendiri. Tunggangi ombak ke-12, lu jual gue jualin. Biasanya lu jual gue beli ya, ini lu jual gue jualin katanya. Tunggangi ombak ke-13, mengajarkan legacy. Tunggangi ombak ke-14, mendaki puncak gunung, tujuannya bukan agar seluruh dunia bisa melihat Anda, namun lebih bertujuan agar Anda bisa melihat dunia. Jadi kita yang melihat dunia, bukan dunia yang melihat kita.
tunggangi ombak ke-15, jangan berlayar sendirian. Tunggangi ombak ke-16, ada 3 hal penting dalam kehidupan ini, yaitu pilihan, kesempatan, dan perubahan. Anda harus mengambil pilihan pada sebuah kesempatan kalau Anda tidak akan pernah berubah. Bagian 3, layar terkembang. Layar terkembang 1, jangan melihat kondisi seseorang dari keadaannya saat ini, karena semua hanya proses. Layar terkembang 2, if you can be better, don't judge. Layar terkembang ketiga, pandangan terindah didapat setelah melewati pendakian tersulit. Seperti kita mendaki gunung, kalau kita sudah mencapai di puncaknya, pandangan kita tuh lebih luas. Layar terkembang 4, di hati yang damai akan banyak mengundang tawa dan teman. Layar terkembang 5, kata-kata adalah doa. Layar terkembang 6, kerjakan apa yang Anda suka lakukan. Sejak saat Anda tidak akan merasa pernah sedang bekerja, Anda sedang bermain. Jadi perasaan kita kalau kita mengerjakan apa yang kita suka, kita pasti merasa seperti bukan bekerja, hanya ya senang-senang atau bermain gitu. Layar terkembang ke-7, diberi banyak syukuri, diberi sedikit terima kasih, tidak diberi jangan sampai melupakan. Layar terkembang 8, jadilah hidup seperti filosofi bidak poin catur. Dia kecil tapi jalannya maju terus. Layar terkembang 9, tiap luka punya cerita. Layar terkembang 10, terkadang membuat kesalahan malah menghasilkan sesuatu yang menakjubkan. Layar terkembang 11, higher on expertise, fire on attitude. Keren. Buku yang sangat bagus ini. Isinya aja mantap. Bagian keempat, di sini ada 8 bab ya. Bagian keempat, surut kita berpantang. Surut kita berpantang 1, it's alright to make a mistake. Surut kita berpantang 2, if you never throw the dice, you will never have a 6. Surat kita berpantang 3, sesungguhnya keganjilan itu hadir untuk menggenapi. Surut kita berpantang 4, semua pertanyaan selalu berpasangan dengan jawaban. Untuk keduanya bertemu, yang dibutuhkan cuman waktu. Surut berpantang 5, seumur hidup melakukan kesalahan bukan hanya lebih terhormat, namun lebih bermanfaat daripada tidak melakukan apa-apa. Jadi di sini kita lebih penting melakukan sesuatu daripada tidak melakukan apapun. Karena melakukan sesuatu pasti ada hasilnya, meskipun hasilnya belum tentu memuaskan, tapi pasti ada manfaatnya. Surut kita berpantang 6, ikan selalu hidup dengan berenang melawan arus. Surut kita berpantang 7, banyak orang menginginkan hal itu terjadi, yang lainnya berharap hal itu terjadi, sisanya membuat hal itu terjadi. Surut kita berpantang 8, sekedar berharap adalah penghinaan kita pada Tuhan yang telah menitipkan kita kekuatan. Di sini mungkin kita diharapkan harus berusaha, tidak hanya berharap dari Tuhan. Bagian kelimanya, ubah layar. Di sini ubah layar 1, hal yang baik pasti terjadi ketika Anda menjaga jarak dengan hal negatif. Jadi jangan dekat-dekat dengan negatif. Ubah layar 2, cara terbaik meramal masa depan adalah dengan menciptakannya. Jadi kita diharapkan menciptakan masa depan. Disari dari buku Ubah Layar kira-kira seperti ini, kita bacakan ya. Ubah layar adalah
karya terbaru dari Mardigu Wowik Prasantyo, merupakan buku yang dibundling dengan paket servo mekanisme. Seperti judulnya, ubah layar berisi tentang berbagai tulisan MVP tentang cara mengubah kehidupan Anda atau kehidupan kita. Ibaratnya perahu, ubah layar berbicara tentang transformasi, tentang berbagai hal-hal kecil, simple, mungkin terlihat sepele, namun jika dilakukan, ternyata bisa mengubah haluan hidup Anda atau hidup kita. Disajikan dengan bahasa yang ringan, tapi berisi, penuh makna, namun tidak menggurui, cerdas, namun tidak membingungkan. Ubah layar adalah buku yang akan membawa Anda mengarungi sontoloyo, dalam tanda kutip, lika-likunya pikiran Mardigu Wowik Prasantyo. Siapkah Anda mengubah arah layar dan berpetualang ke ranah kehidupan yang baru? Kita harus siap. Tidak siap, kita celaka. Buku ini sangat baik buat kita karena mungkin buku ini pun tercipta dari Pak Mardigu karena ada masalah pandemi COVID-19 yang mungkin selesainya nggak tahu kapan. Jadi kehidupan ke depan tuh kita harus merubah cara hidup kita, mungkin cara semua cara ya, cara belajar, cara hidup, cara cari uang atau gimana pun belum tahu sih kita, cuman kira-kira inilah buku itu. Jadi seperti mungkin Pak Mardigu memberi saran atau memberi arahan kita mengubah layar ke depan supaya kita mendapat hasil yang lebih baik dari yang ada sekarang. Oke. Buku ini kita rekomendasikan buat teman-teman semua. Buku ini sangat bagus. Saya sudah punya buku udah lama ya. Punya buku Pak Mardigu itu udah lama, kayaknya udah ada 4 tahun atau 3 tahun yang lalu. Belinya di Gramedia, waktu itu harganya 77.000. Tajir Melingkir udah dibaca. Yang ini juga pengusaha nggak ada matinya. Yang ini Kebelet Kaya belum dibuka sampulnya. Oke. Sampai di sini dulu, sahabat bacaku. Ke depan kita akan membuka dan mereview buku isi layar terbaru, buku ubah layar yang isinya pasti sangat baik buat kita. Terima kasih, salam. Penutup yang membangkitkan semangat kita. Sekali layar berkembang, surut kita berpantang. Sekali kita maju ke depan, surut kita mundur ke belakang. Maju terus, pantang mundur. Indonesia menang.